Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali pada hari untuk kita belajar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan bahasan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-44 yang adalah lanjutan dari yang kemarin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 44 dikatakan, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi 49, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Nah, apa maksud dari ayat-ayat ini? Kalau kita membaca di sini bahwa sesungguhnya Stefanus memaksudkan atau yang dimaksudkan Stefanus adalah kehadiran kemah tabernakel atau yang disebut sebagai kemah kesaksian, atau bahkan nanti di dalam perkembangan selanjutnya bait suci dibangun menurut format atau formasi kemah suci seperti ini atau kemah tabernakel, tidak menghalangi mereka untuk menolak Tuhan dan utusannya. Kita melihat di sini kemah suci berdiri, bait suci berdiri pada zaman Salomo. Daud hendak membangun, tetapi Tuhan berkata, Salomo lah yang akan membangun. Kehadiran kemah suci tidak menghalangi niat mereka untuk menolak Tuhan, bahkan juga Musa atau utusan Tuhan. Nah, kemudian yang menarik sekali adalah pada waktu Tuhan berfirman bahwa dia tidak diam, dia tidak tinggal di dalam bait suci yang dibuat dengan tangan manusia. Nah, kita melihat di sini bahwa Stefanus menentang penyembahan atau idolatry atau penyembahan berhala yang dilakukan mereka terhadap bait suci. Jadi Stefanus hendak berkata bahwa, kamu orang Israel, kamu sudah mendewakan bait suci loh, kamu sudah mendewakan bait Allah loh. Jadi dengan melakukan hal itu mereka mencoba untuk mengurung dan menempatkan Tuhan di dalam bait suci. Namun kita tahu bahwa Tuhan terlalu besar untuk diam di dalam bait suci manapun yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, pada tingkat yang lebih halus kita melihat bahwa banyak orang Kristen melakukan hal yang sama. Ini mungkin bukan merupakan pemujaan terhadap gedung gereja, walaupun tentu saja hal ini terjadi dari waktu ke waktu. Kita melihat ada banyak orang yang terlalu mengidolakan gedung gereja mereka. Bahkan ada banyak gereja yang membuat gereja itu, bangunan gedung gereja mereka itu seperti tempat yang pada akhirnya orang bukan menyembah Tuhan tapi menyembah gedung gereja. Dan bahkan sekarang saya melihat orang menyembah denominasi. Walaupun kata menyembah itu terlalu keras, terlalu boleh dibilang terlalu tajam ya. Tapi pada kenyataannya banyak orang ke gereja bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah musik, menyembah gedung gereja, menyembah bangunan, dan bahkan juga menyembah dalam tanda kutip
menyembah pendeta. Itu sebabnya kadang-kadang muncul pandangan seperti ini, right or wrong is my pastor. Jadi pendeta salah pun juga kita bela mati-matian. Nah, kita lupa bahwa yang kita ikuti itu Tuhan. Tetapi kita sudah menyembah dalam titik tertentu, kita sudah menjadi penyembah-penyembah manusia atau penyembah-penyembah gedung gereja. Artinya kita mengurung Tuhan, seolah-olah hanya di gereja saya Tuhan itu hadir, di tempat lain Tuhan nggak hadir. Ya, hanya di tempat saya lah, di gereja saya Tuhan itu hadir. Dengan kata lain, kalau itu terjadi, maka orang punya satu pandangan bahwa satu-satunya tempat mereka untuk bertemu Tuhan adalah di gereja. Jadi bagi orang-orang ini, Tuhan tidak hadir dalam sisa hidup mereka. Dalam pikiran dan kehidupan sebagian orang saat ini, Tuhan mungkin hanya tinggal di gereja. Itu sebabnya saya tidak terlalu setuju, Pak, kalau pemimpin pujian selalu berkata, puji Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu rumahnya di situ. Artinya apa? Setelah keluar dari gereja, ya kita tidak bertuhan. Setelah keluar dari gereja, maka ya sudah, tidak ada Tuhan di dalamnya, dalam kehidupan itu sendiri. Jadi hal ini jangan sampai terjadi. Menyembah Tuhan bukan hanya di dalam gereja. Memuja Tuhan bukan hanya di dalam gereja. Bahkan kita harus memuji Tuhan pada segala tempat, pada segala waktu, untuk kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Jangan boleh dibilang jangan mengurung Tuhan di dalam gereja. Kita bisa beribadah di rumah kan? Ya, bukan berarti hari Minggu tidak beribadah, bukan maksud saya. Jangan hanya beribadah, jangan hanya menyembah Tuhan itu kalau hari Minggu. Pulang dari gereja kita nggak menyembah Tuhan, keliru. Ya, bahkan ada orang yang berpikir menyembah Tuhan itu harus dengan format-format tertentu dan dilakukan di dalam gereja. Bukan. Di tempat kerja, di tempat angkutan umum, di restoran, di tempat pekerjaan kita bisa menyembah Tuhan. Tuhan hadir di dalam hidup kita. Karenanya Roma 12 berkata, karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu, itu adalah penyembahanmu yang sejati. Penyembahan sejati itu bukan cuma nyanyi-nyanyi, bukan. Penyembahan sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Buat apa kita nyembah-nyembah Tuhan di gereja hari Minggu, tapi di tempat pekerjaan kita tipu-tipu, di tempat-tempat umum kita tidak mencerminkan kehidupan yang menyembah Tuhan. Itu yang dimaksud dengan Stefanus di bagian ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami untuk tidak memberhalakan apapun, termasuk gedung gereja, termasuk pemimpin gereja kami. Biar kami tetap mengikut Engkau, karena Engkau adalah Gembala Agung kami satu-satunya. Kami menghargai para pelayan-Mu, kami menghargai para hamba-Mu. Tapi ajar kami Tuhan untuk tetap menyembah Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Dan bukan hanya di dalam gereja, tapi dimanapun kami berada, kami menyembah Engkau. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam dari Busan Tower di Korea Selatan. Tuhan memberkati kita semua.